ngapain sih selama ini? Saya ngapain? Hah? Saya diam kan? Saya ikutin apa yang kau mau. Yang menurut kamu paling ideal. Gak usah jadi suami ideal. Lanjut cerita episode 4. Di sini Inggit dan Pak Arya lagi cekcok pun semakin kesal dan kebingungan karena tak lama teman-temannya yaitu Rara dan Joanna datang ke rumahnya menggedor-gedor pintu. Inggit dan Pak Arya pun bingung harus ngapain. Dan karena gak ada pilihan, Inggit pun langsung nyamperin teman-temannya keluar. Di sini Inggit melarang temannya masuk ke rumah dengan alasan ayahnya lagi sakit. Beberapa kali temennya maksa masuk, namun Inggit berhasil ngerayu teman-temannya dan nyuruh pergi ke rumah Iim. Di rumah, Inggit ngeluh dan marah-marah karena saking takut ketahuan statusnya sekarang. Dan Inggit terus nyalah-nyalahin Pak Arya, yang Inggit rasa Pak Arya ingkar janji terus. Inggit pun menyadari walaupun statusnya dirahasiakan, lama-lama akan kecium juga. Tak lama, ibunya Inggit nelpon, dan Pak Arya ngancam Inggit akan nyeritain semuanya. Inggit pun ketakutan sambil merhatiin pembicaraannya. Namun, dalam obrolannya, ibu Inggit berempati pada Pak Arya, karena sifat Inggit yang manja dan juga keras kepala. Dengar ibunya ngomong gitu, di sini Pak Arya jadi luluh dan gak tega kalau jujur. Dan menjawab, sebagai dosennya Inggit, Pak Arya sedikit banyak udah tahu sifat Inggit dan mensyukuri karena sudah dapat istri luar biasa seperti Inggit. Ibu Inggit pun terlihat senang dan bahagia dengar Pak Arya. Tak lama setelah itu, Pak Arya nawarin Inggit makan. Namun Inggit yang kelihatan masih kesal malah menjawab, "Bangke sambal kecombrang." Dan Pak Arya pun berusaha sabar sebagai seorang suami. Di tempat lain, Joanna dan Rara nyampelah di rumah Iim, dan mereka pun menginap di sana. Balik ke Inggit, ia lagi ngomel-ngomel sendiri, tak lama ditelepon ibunya, dan ngingetin supaya hormat pada Pak Arya. Inggit pun menjawabnya dengan candaan sambil pencitraan. Pak Arya yang lagi masak steak, sengaja ngasepin Inggit yang memang lagi lapar, dan karena Inggit gak nahan wanginya, Inggit pun nelpon ibunya lalu nyamperin sambil pura-pura gak mau. Inggit, makan. Enggak. Pak Arya pun sengaja pergi ke ruangannya sambil godain Inggit dengan stiknya. Inggit pun yang gak tahan langsung nyobain dan ngabisin semua stik dan mie-nya dengan lahap. Namun di sini Inggit malah sakit perut dan nyalahin Pak Arya yang ngerjain Inggit. Inggit pun sampai bolak-balik masuk WC. Malamnya, Inggit yang gak mau kalah, ia nyiapin sleeping tea buat Pak Arya. Dan setelah itu, Pak Arya tidur lelap di mejanya. Inggit pun seneng banget karena berhasil jailin Pak Arya, sampai berselebrasi ngeledekin Pak Arya. Di tempat lain, Tristan yang jadi relawan COVID, mereka beristirahat di mes, karena bertugas sebagai logistik. Dan di sini Tristan update status soal kegiatannya sekarang. Balik ke Inggit, dia yang baru bangun tiba-tiba melihat status Tristan dan langsung cemas karena Tristan takut ketularan corona. Dan di sini Pak Arya yang mau ngadu ke Inggit tiba-tiba luluh karena lihat Inggit yang lagi cemberut, padahal lagi cemasin Tristan. Pak Arya di sini nyoba berbicara pelan-pelan pada Inggit, namun Inggit malah menangis. Pak Arya pun makin cemasin Inggit. Namun karena Inggit gak mau cerita, Pak Arya pun pergi. Seharian di sini Inggit gak keluar kamar karena cemas banget pada Tristan. Dan pada saat itu Tristan nelpon. Dan Inggit pun yang cemas akhirnya lega karena sudah dengar kabar Tristan. Namun Pak Arya yang dengar Inggit teleponan langsung nyamperin Inggit. Dan beberapa kali Pak Arya nanyain kabar Inggit. Saya tuh salah ya kalau saya khawatir sama kamu. Namun di sini Inggit malah bikin Pak Arya sakit hati dengan menjawab, Mas Arya nggak usah khawatirin saya. Saya aja nggak pernah khawatir sama Mas Arya. dan Pak Arya pun pergi dan tidur di sofa. Setelah itu, Inggit pun nyamperin Pak Arya dan meminta maaf. Yang padahal di sini Pak Arya pura-pura tidur.
Setelah balik ke kamarnya, Pak Arya pun bangun dan luluh dengar perkataan Inggit sambil senyum-senyum. Tengah malam, Inggit dapat kabar dari Tristan yang sudah nunggu di kolam renang. Inggit pun lalu nyamperinnya. Dan di sini Tristan ngomong ke Inggit untuk memastikan bahwa Inggit sudah nikah sama Pak Arya. Inggit pun yang kaget dan panik, bingung mau jawab apa. Di sini Tristan marah-marah karena dikecewain Inggit. Namun hanya mimpi sih. Di sini Inggit yang terbangun kelihatan benar-benar lagi bad mood. Lalu Inggit disamperin Pak Arya yang khawatir dan nanyain kabar Inggit. Namun Inggit malah menjawab dengan bahasa yang menyinggung dan bikin sakit hati Pak Arya. Apalagi pas Inggit bilang, Mas gak usah repot-repot usaha keras sih untuk ngambil hati saya. Pak Arya yang menahan emosi pun langsung keluar dari kamar Inggit. Di sini seharian Pak Arya yang sakit hati sama Inggit beberapa kali ngecuhin Inggit dari pagi sampai malam. Walaupun sebenarnya Inggit di sini ingin berusaha buat minta maaf pada Pak Arya. Malam hari saat Inggit video call sama teman-temannya, tak lama Pak Arya mau nyamperin Inggit ke kamarnya. Dan di sini Inggit malah nutupin pintunya sampai Pak Arya kejedot dan jatuh ke lantai. Di sini Inggit yang merasa bersalah terus nyoba minta maaf sama Pak Arya. Namun Pak Arya yang karena kesakitan lalu kepancing emosi dan marah-marah ke Inggit. Saya nggak ada urusan ya. Kamu mau karena Zoom kek, kamu mau lebih peduli sama teman-teman kamu, saya nggak ada urusan. Sambil negasin bahwa Pak Arya diamin Inggit seharian karena kemauan Inggit juga. Dan Pak Arya nggak peduliin lagi semua tentang Inggit karena merasa Inggit benar-benar egois. Inggit yang mencoba minta maaf, namun Pak Arya pergi keluar sambil berkata, Saya ikutin apa yang kau mau, yang menurut kamu paling ideal. Gak usah jadi suami ideal. Pernah kamu ngertiin perasaan saya? Gak pernah. Dan di sini Pak Arya pun pergi karena ingin menyendiri dulu. Inggit pun nangis dengan kejadian ini dan episode 4 pun berakhir.